Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, puasa yang kita jalankan merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengundang kita dengan sebutan orang-orang yang beriman, dan itu sungguh luar biasa panggilan Allah kepada kita. Sehingga ketika Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, Allah memberikan harapan bagi setiap orang mukmin untuk setahap demi setahap memperbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita pahami bagaimanakah isyarat-isyarat penting dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita pahami. Hadirin yang berbahagia, puasa itu dapat dipandang dalam berbagai ragam perspektif. Dalam perspektif pendidikan, puasa itu melatih, membimbing, juga mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri kita untuk senantiasa mengembangkan potensi-potensi yang baik sehingga mengarah pada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya potensi nalar, kita punya potensi jiwa, kita punya potensi hati, kita juga punya potensi jasad, dan itu sangat berhubungan dengan puasa kita secara fikhiyah, dan itu menjadi wahana kita untuk memperbaiki diri dalam mengembangkan semua potensi-potensi baik kita menuju pada ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bisa melihat puasa dari segi sosiologis. Kita melihat bahwa ragam status ekonomi yang ada di masyarakat, ada yang kaya, ada yang miskin. Kedua kelompok ini harus saling seimbang dalam mewujudkan sebuah stabilitas sosial yang ada. Kita bisa melihat bagaimanakah puasa ini memiliki sisi sosiologis. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, Allah menegaskan di dalam Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu menurut syar'i, tidak dapat melaksanakan puasa, maka ada kewajiban memberikan fidyah bagi kelompok miskin. Pemberian fidyah bagi kelompok miskin ini ternyata memberikan implikasi yang bagus bagaimanakah puasa yang dijalankan itu dapat memantik kembali empati sosial yang ada dalam masyarakat, tidak hanya dalam konteks fidyah bagi orang yang tidak mampu, tetapi amalan-amalan sosial yang ada dalam puasa ini perlu kita tingkatkan. Selama bulan Ramadan inilah kita bisa meningkatkan amal-amal ibadah sosial kita kepada masyarakat yang membutuhkan. Hadirin rahimakumullah, puasa itu kewajiban individual. Setiap muslim yang dia mengaku bahwa Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah Muhammad sebagai nabi dan utusannya, itu diwajibkan berpuasa. Ketika itu ada sisi hal yang sifatnya individual, tidak ada sekat, tidak ada batas, tidak ada status sosial yang membedakan siapakah yang harus berpuasa atau tidak. Semuanya itu punya kesetaraan dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah momentum yang tepat, apapun status ekonominya, apapun status sosialnya, untuk setahap demi setahap meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam puasa inilah konsep kesetaraan manusia itu dibentuk ketika manusia sadar akan posisi dirinya kepada Allah, posisi dirinya ketika melaksanakan kewajiban kepadanya, termasuk dalam mendamaikan dunia. Perdamaian dunia itu bisa kita isyaratkan melalui nilai-nilai puasa dari prinsip kesetaraan ini. Kita melihat hari ini bagaimanakah di belahan sana ada negara yang sedang berkecamuk perang. Di situ ada kelompok muslim juga. Di situ juga ada hal yang sifatnya sekat-sekat politis. Tetapi puasa itu bisa menjadi kesadaran utama bagi kita untuk menekan kembali sifat-sifat permusuhan, untuk menekan kembali sifat-sifat yang mendatangkan kemudaratan pada struktur sosial maupun politik, sehingga puasa bisa menyadarkan orang pada kesetaraan kemanusiaan, kesetaraan dalam menjalankan kewajiban
dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari puasa inilah sebenarnya perdamaian dunia itu bisa diciptakan dengan syarat bahwa puasa yang dijalankan itu penuh dengan kesadaran, penuh dengan sesuatu yang itu merasuki jiwanya dalam membentuk pribadi-pribadi yang baik, baik secara individual maupun secara sosial. Perdamaian dunia inilah yang kita harapkan. Satu hari saja dalam bulan Ramadan, hampir semua orang yang masuk pada kelompok muslim itu berpuasa. Berarti disitulah ada kesetaraan semuanya. Tidak memandang sekat organisasi, tidak memandang negara, selama mereka itu ada dalam naungan menjajarkan diri terhadap kesetaraan di dalam berpuasa inilah, maka perdamaian dunia itu bisa dipantik, bisa kembali diteguhkan kembali dengan nilai-nilai maupun spirit-spirit yang ada dalam puasa. Hadirin rahimakumullah, semoga puasa yang kita jalankan itu tidak semata-mata hanya menahan lapar dan haus dan menahan nafsu seksual, tetapi puasa ini membantu kita untuk mengosongkan sifat-sifat yang negatif, mengisi dengan perilaku yang positif, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan, kita bisa mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.